Let it bang, bang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di pembelajaran daring biologi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu mengenai virus. Topik yang akan menjadi pembicaraan kita atau bahasan kita hari ini itu yang pertama kita akan membahas sejarah penemuan virus, lalu yang kedua kita akan membahas ciri-ciri virus, yang ketiga bentuk tubuh virus, dan yang terakhir struktur tubuh virus. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. A. Sejarah penemuan virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yakni virion yang berarti racun. Adapun para ilmuwan yang berjasa dalam meneliti atau menemukan virus, yang pertama yaitu Adolf Meyer, berkebangsaan Jerman. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883. Adolf Meyer menemukan adanya bintik-bintik kekuningan pada daun tembakau. Percobaan yang dilakukannya adalah dengan mengekstraksi getah tanaman tembakau yang sakit, lalu menyemprotkannya pada tanaman tembakau yang masih sehat. Kemudian, ternyata setelah beberapa hari, tanaman tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kekuningan. Kemudian Meyer meneliti menggunakan mikroskop, ternyata tidak ditemukan adanya bakteri. Kesimpulan yang bisa diambil adalah makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri atau bakteri yang sangat kecil, sehingga ketika diamati di bawah mikroskop tidak ditemukannya ada apapun. Lalu yang kedua itu ada Dmitri Ivanovsky, berkebangsaan Rusia. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang sama halnya dengan Meyer, yaitu menyaring getah tanaman tembakau yang sakit. Percobaan yang dilakukan oleh Dmitri itu sedikit berbeda dengan Adolf Meyer, karena pada saat itu Dmitri sudah menggunakan saringan keramik. Pada masanya, saringan keramik tersebut digunakan untuk menyaring bakteri. Lalu Dmitri menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan keramik. Lalu hasil saringan atau filtrat disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, tanaman tembakau yang sehat tadi juga menjadi sakit. Kesimpulannya apa pada percobaan Dmitri ini? Yang pertama, bakteri mengeluarkan sejenis toksin atau racun sehingga dapat lolos atau menembus saringan keramik. Yang kedua, kemungkinan penyebabnya adalah bakteri yang berukuran sangat kecil sehingga dapat menembus atau lolos dari saringan keramik. Lalu ilmuwan yang ketiga yaitu berasal dari Belanda, Martinus Beijering. Pada tahun 1897, Martinus Beijering melanjutkan eksperimen. Percobaan yang dilakukan Martinus Beijering adalah dengan menyemprotkan getah tanaman tembakau yang sakit tadi, tapi disaring dulu dengan saringan keramik ke tanaman tembakau lainnya yang sehat. Setelah tanaman tersebut menjadi sakit, getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya hingga terjadi beberapa kali pemindahan. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada tanaman tembakau A. Tanaman tembakau A ini sakit, oke? Lalu ada tanaman tembakau yang B, C, dan D. Tanaman tembakau yang B, C, dan D adalah tanaman tembakau yang sehat. Tanaman tembakau A yang sakit tadi diambil getahnya, lalu disaring dengan saringan keramik, filtratnya tadi disemprotkan ke tanaman B yang sehat. Setelah beberapa hari, tanaman B yang sehat tadi kan menjadi sakit. Lalu dia ambil lagi getah tanaman B yang telah menjadi sakit itu, dia saring dengan saringan keramik, filtratnya dia semprotkan kembali ke tanaman C yang sehat. Begitu seterusnya, sampai beberapa kali terjadi pemindahan, tapi tetap saja tanaman tembakau yang sehat tetap menjadi sakit walaupun telah terjadi beberapa kali pemindahan. Yang didapat apa? Ya, ternyata kemampuan patogen atau penyebab penyakit tidak berkurang walaupun setelah beberapa kali dipindahkan ke beberapa tanaman tembakau yang sehat. Kesimpulan dari penelitian Martinus Beijering ini adalah adanya gen penginfeksi patogen atau penyebab penyakit pada tanaman tembakau yang sakit. Jadi pada masa si Martinus Beijering dia tidak menyebutkan lagi bahwa penyebabnya adalah bakteri,
karena dia sadar setelah beberapa kali pemindahan tetap saja menyebabkan penyakit. Makanya dia menganggap bahwa sesuatu penyebab penyakitnya itu disebut dengan gen penginfeksi patogen. Barulah pada tahun 1935 seorang berkebangsaan Amerika Serikat yaitu Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Kemudian tanaman tembakau tersebut disebabkan penyakitnya oleh virus. Nama virusnya dinamakan dengan Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ini ada contoh gambar ilustrasi dari virus mozaik ya, penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Selanjutnya kita akan membahas yang B, ciri-ciri virus. Adapun ciri-ciri virus yaitu yang pertama, bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Ciri-ciri virus yang kedua, virus berukuran ultramikroskopis. Saking kecilnya itu ukurannya sekitar 20-300 mm, di mana 1 mm sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6 atau 1/1 ya, milimeter. Yang ketiga, virus hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Itu sebabnya kenapa pada di zaman Adolf Meyer dan di zamannya Dmitri Ivanovsky mereka mengamati dengan mikroskop tidak menemukan apa-apa, karena di masa itu belum ada mikroskop elektron. Mereka masih menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati yang namanya virus. Yang keempat, virus merupakan parasit obligat atau parasit sejati. Yang kelima, virus memiliki salah satu asam nukleat, hanya DNA atau RNA saja. Yang keenam, virus tidak memiliki enzim metabolisme, ribosom maupun organel sel lainnya. Ciri-ciri virus yang ketujuh, virus hanya dapat berkembang biak pada organisme hidup lainnya. Dan yang kedelapan, ciri-ciri virus itu dapat dikristalkan. Nah, saat kristal ini dia disebut sebagai benda mati. Ciri-ciri yang kesembilan ini merupakan kesimpulan dari ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bahwa virus merupakan makhluk peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Dikatakan benda mati karena virus tidak memiliki sitoplasma. Seperti kita ketahui, sitoplasma itu hanya dimiliki oleh sel hidup, sedangkan virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Yang kedua, dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan. Kristal itu adalah sifat dari benda mati, ya, namanya padat, ya. Bayangkan kayak gula kristal atau kayak garam itu kristal, nah seperti itulah dia. Nah, tetapi virus juga dapat dikatakan makhluk hidup. Karena apa? Karena virus memiliki asam nukleat, DNA atau RNA saja. Sedangkan seperti kita ketahui, asam nukleat hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Yang kedua, virus dikatakan makhluk hidup karena virus dapat bereproduksi pada organisme lain, ya. Makanya ini merupakan sifat dari atau ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu dapat bereproduksi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa virus bukan benda mati, bukan makhluk hidup, tapi merupakan makhluk peralihan. Bisa benda mati, bisa makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas bentuk tubuh virus. Nah, bisa kalian amati di sini begitu beragam bentuk-bentuk tubuh virus. Ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk icosahedron, ada yang berpelindung ini kapsidnya ya, seperti ada duri-durinya. Lalu ada yang berbentuk kompleks. Dikatakan kompleks karena apa? Ini seperti huruf T, karena lengkap, punya kepala, punya leher, punya badan, punya ekor, makanya kompleks. Nah, ini saya kasih lagi tambahan beragam lagi bentuk-bentuk virus. Ada yang berbentuk batang. Inilah tadi virus TMV tadi yang kita lihat tadi kan, Tobacco Mosaic Virus. Baru ada yang bentuk polihedral ya. Misalnya adenovirus. Lalu ada yang berbentuk bola, ya, misalnya HIV dan influenza. Lalu ada virus yang berbentuk huruf T. Contohnya adalah bakteriofag, ya. Inilah dia contohnya. Ini ilustrasi, ini kalau kita amati langsung nih. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas yang D, struktur tubuh virus. Di sini ada saya berikan gambar virus, yaitu struktur tubuh virus yang kompleks, yaitu bakteriofag atau biasa disebut dengan virus T atau disebut dengan fag ya. Di sini bisa kita lihat bagian luarnya itu ada kapsid yang menyelubungi kepalanya ya kan.
Di dalam kapsid itu ada materi genetik berupa DNA atau RNA, jadi hanya salah satu. Lalu di bawah kepala itu ada leher. Lalu ini bagian badan ya, kalau di gambar ini ditulis ekor, ini sebenarnya bisa juga karena ada beberapa buku yang mengatakan bahwa badan dan ekornya itu bersatu. Lalu di bawahnya itu ada penyangga dasar. Penyangga dasar ini untuk menyangga badannya. Lalu di bagian bawahnya ini tuh paling bawah itu adalah serabut ekor. Biasanya berfungsi untuk menempel pada inang yang akan dihinggapinya. Nah, ini ada contoh lagi yang lain, struktur tubuh virus yang lain ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari struktur tubuh virus. Yang pertama yaitu kepala. Kepala bagian dalam pada virus itu biasanya mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Yang kedua, kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang banyak mengandung subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, struktur tubuh virus yaitu memiliki asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki oleh virus hanya satu, yaitu hanya DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi atau perkembangbiakan atau perbanyakan diri virus. Yang keempat, virus juga memiliki leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang kelima, struktur tubuh virus yaitu ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor virus ini nantinya akan berfungsi untuk menempel pada inang. Inang ini makhluk hidup atau organisme hidup yang akan dihinggapinya. Karena ingat, seperti yang kita ketahui tadi ciri-ciri virus, yaitu virus itu bersifat parasit obligat atau parasit sejati sampai kapanpun. Baiklah, itu dia tadi kita sudah bahas sedikit mengenai virus, kita sudah bahas sejarah penemuan virus, kita sudah bahas struktur tubuh virus, kita juga sudah bahas ciri-ciri virus dan bentuk-bentuk virus. Sampai jumpa di pertemuan dari minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker saat keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.